Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Akuntansi Syariah di program studi akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki topik ke-9. Di topik ke-9 ini kita akan belajar tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Baik, ini adalah materi secara garis besar yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan belajar pengertian zakat, infak, dan sedekah. Apa perbedaan ketiga hal ini nanti kita akan pelajari. Kita juga akan belajar sumber hukum zakat yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, syarat wajib zakat, syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, penerima zakat atau kita sebut mustahik, orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, dan akuntansi dana zakat. Video pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Di video pertama ini kita akan mempelajari landasan-landasan terkait dengan zakat, infak, sedekah. Sedangkan akuntansi dana zakat kita akan bahas di video pembelajaran yang kedua. Akuntansi dana zakat ini di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan dibahas di dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Baik, kita mulai yang pertama. Pembahasan kita terkait dengan zakat dimulai dari pengertian zakat. Zakat itu secara bahasa artinya adalah berkah. Secara bahasa diambil dari kata zakat yang artinya adalah berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Ini adalah zakat. Dari segi istilah, zakat itu adalah sebuah aktivitas memberikan harta dengan besaran tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah tertentu, perhitungan tertentu, dan penerimanya juga tertentu. Jadi zakat ini adalah suatu ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah syariah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap harta tertentu artinya adalah tidak semua harus dizakati. Harta-harta kita ini hanya harta-harta tertentu yang harus dizakati. Jadi harta tertentu, jumlah dan perhitungan tertentu, serta orang atau penerimanya dengan penerima yang tertentu. Ini adalah zakat. Dan sifatnya adalah wajib. Lalu apa perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah? Di masyarakat sering sekali terjadi salah tafsir atau salah memaknai antara zakat, infak, dan sedekah. Tiga hal ini adalah masing-masing berbeda. Dan sebagai seorang akuntan, khususnya yang concern di dalam akuntansi syariah, kita harus dapat membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Kenapa kita harus membedakan hal ini? Di dalam PSAK 109 itu perlaporan antara akuntansi zakat, infak, dan sedekah itu di dalam laporan posisi keuangan harus dipisahkan. Seperti itu. Oleh karena itu kita harus dapat membedakan mana zakat, infak, dan sedekah. Lalu apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Infak itu sendiri adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah. Misalkan contohnya seorang suami memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, itu adalah infak. Lalu apa sedekah? Sedekah itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Jadi sedekah itu artinya adalah lebih umum daripada infak itu sendiri. Kalau zakat itu adalah mengeluarkan harta karena ketentuan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu diwajibkan. Kalau infak ini tidak wajib. Kalau infak ini adalah membelanjakan harta karena taat dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, sedekah ini lebih luas. Bisa bukan berupa harta, bisa itu berupa perbuatan, membantu orang lain, tersenyum kepada orang yang kita temui, itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah ini bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk kebaikan-kebaikan lainnya. Seperti itu. Ada hadis tentang sedekah yang sangat menarik untuk kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu percakapan antara Rasulullah SAW dengan sahabat pada suatu hari. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabat. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap muslim haruslah bersedekah.
Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak mampu ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia tidak mampu bersedekah?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Dia harus berusaha dengan kedua tangannya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah." Artinya, seorang muslim itu harus bersedekah. Lalu bagaimana kalau tidak bisa bersedekah, kalau dia tidak punya uang? Dia harus berusaha, kata Rasulullah SAW. Berusaha dengan apa? Berusaha dengan bekerja. Berusaha dengan mencari pekerjaan, berusaha dengan membuat usaha, misalkan seperti itu ya. Jadi bagaimana kalau dia tidak bisa bersedekah? Maka kata Rasulullah, berusahalah agar dia bisa memperoleh untuk dirinya sendiri dan untuk bersedekah. Lalu ada seorang sahabat bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau dia tidak mampu? Setelah dia berusaha, dia juga masih tidak mampu untuk bersedekah. Maka Rasulullah SAW menjawab, menolong orang yang mempunyai kebutuhan dan keluhan, itu juga termasuk sedekah. Kalau dia tidak mampu bersedekah, setelah dia berusaha, dia masih tidak mampu untuk bersedekah, maka menolong orang yang mempunyai kebutuhan dan keluhan itu termasuk juga sedekah. Masih ada yang bertanya para sahabat. Kemudian ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau tidak mampu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dia melakukan sesuatu perbuatan baik atau menahan dirinya dari perbuatan munkar, itu termasuk ke dalam sedekah baginya. Jadi kalau Anda tidak mampu bersedekah, Anda harus berusaha untuk bisa bersedekah dengan cara apa? Dengan cara bekerja, dengan cara membuat usaha dan lain sebagainya, agar kita mendapatkan hasil dari pekerjaan untuk kita sendiri dan untuk bersedekah. Kalau memang sudah kita berusaha tetapi masih tidak mampu bersedekah, kita bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, membantu orang yang kesulitan, membantu teman-teman kita yang sedang kesulitan belajar, membantu adik-adik kita yang sedang kesulitan misalkan dalam pembelajaran, dalam hal-hal lain di rumah, misalkan di dalam pekerjaan di rumah, membantu orang tua ketika dia dalam kesulitan dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang sangat umum sekali. Bagaimana kalau masih tidak bisa? Kata Rasulullah, menahan dirinya dari perbuatan munkar itu merupakan suatu sedekah baginya. Jadi kalau kita menahan diri dari perbuatan jahat kepada orang lain, itu juga termasuk ke dalam sedekah. Ini menandakan bahwa sedekah ini sangat umum sekali. Bisa berupa uang, bisa berupa kebaikan, bahkan menahan diri dari kejahatan, dari berbuat jahat kepada orang lain juga termasuk ke dalam sedekah. Kita masuk ke dalam pembahasan dasar hukum zakat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana Allah mensyariatkan zakat ini di dalam Al-Quran dan bagaimana Rasulullah SAW mensyariatkan ini berdasarkan hadits atau As-Sunnah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi di sini disyariatkan bahwa Allah menyuruh kepada orang-orang yang memang mempunyai kewenangan untuk mengambil zakat dari harta-harta mereka yang memiliki kemampuan untuk berzakat. Maksudnya adalah sudah wajib untuk mereka berzakat. Allah menyuruh, ambillah zakat dari harta mereka. Ini adalah suatu perintah. Untuk siapa? Untuk memang orang-orang atau pihak-pihak yang berwenang untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Lalu ada juga tentang zakat ini disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nas wala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudha'ifun. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi zakat ini
melipat gandakan pahala-pahala orang yang membayar zakat tersebut. Di dalam hadis disebutkan, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan 2 bintik di atas kedua matanya. Ini adalah ancaman bagi seseorang yang dia sebenarnya mampu untuk berzakat, namun dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ini menunjukkan bahwa zakat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang memang wajib mengeluarkan zakat, sudah wajib mengeluarkan zakat. Hadis riwayat Tabrani disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau yang panjang. Ini juga ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat padahal dia mampu, padahal dia wajib mengeluarkan zakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia akan ditimpa kelaparan dan kemarau yang panjang. Hadis riwayat terakhir tentang zakat itu dari hadis riwayat Bukhari, zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang yang miskin. Artinya bahwa zakat ini memang kewajiban yang memang diwajibkan untuk orang tertentu, untuk orang kaya, dan tidak untuk orang yang miskin. Orang miskin adalah mereka berhak untuk menerima zakat. Baik. Ya, teman-teman, itu adalah dasar hukum dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ini menunjukkan betapa agungnya ajaran atau syariat Islam terkait dengan zakat ini. Zakat ini sangat relevan sekali untuk kita terapkan saat ini di mana banyak sekali orang-orang yang memang sedang kesulitan. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin di beberapa negara, di negara kita sendiri, di beberapa daerah yang mereka mengalami pemutusan hubungan kerja, usahanya tidak berjalan karena pandemi ini, dan lain sebagainya. Maka zakat, infak, dan sedekah ini adalah suatu hal yang penting untuk kita kembali laksanakan atau kembali kita giatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat itu adalah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang untuk membayar zakat. Jadi ketika seorang memenuhi syarat ini, maka dia wajib berzakat. Ketika seseorang sudah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di sini, dia sudah wajib berzakat. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, yang wajib berzakat adalah orang Islam. Apakah semua orang Islam wajib berzakat? Tidak. Ada golongan-golongan tertentu yang wajib berzakat. Golongan seperti apa? Yang pertama adalah orang Islam yang merdeka. Kalau dia Islam tetapi dia tidak merdeka, maka dia tidak wajib berzakat. Merdeka ini mungkin di dalam syarat merdeka ini, karena memang di zaman Rasulullah SAW masih ada perbudakan, masih ada budak, masih ada hamba sahaya. Maka aturan ini dibuat bahwa orang yang berzakat itu adalah Islam dan merdeka. Kalau dia tidak merdeka atau kalau dia budak, dia tidak wajib berzakat. Kemudian apalagi syaratnya? Yang ketiga, dia atau hartanya telah memenuhi nisab dan haulnya. Nisab ini adalah ukurannya. Misalkan zakat harta mal, zakat mal, itu adalah zakat untuk kekayaan kita, dalam bentuk uang, dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk tabungan, dalam bentuk emas. Kalau dia sudah mencapai nisabnya, dia wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab harta, misalkan nisab harta berupa zakat mal itu 85, nilainya senilai dengan 85 gram emas misalkan. Kalau dia sudah senilai 85 gram emas, dia wajib dikeluarkan zakatnya. Itu adalah nisab. Yang kedua, dia telah memenuhi haulnya. Haul itu adalah waktunya. Misalkan zakat mal, misalkan dia haulnya itu 1 tahun. Ketika harta itu sudah mencapai 85 gram emas dan sudah berjalan selama 1 tahun atau selama 1 haulnya, maka dia sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Itu adalah syarat wajib zakat. Jadi dia Islam, merdeka, dan sudah mencapai nisab dan haulnya. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya,
syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini adalah syarat-syarat dari harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta seperti apa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Yang pertama, harta tersebut harus halal. Yang kedua, milik penuh. Jadi kalau harta itu bukan milik kita, itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Atau misalkan itu hartanya milik orang tua kita, tetapi kita gunakan, berarti itu bukan milik penuh kita. Yang berhak, yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya adalah orang tua kita yang memang benar-benar memiliki penuh terhadap harta tersebut. Yang ketiga, berkembang. Yang keempat, cukup nisabnya, cukup haulnya seperti yang tadi kita bahas, bebas dari utang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Bebas dari utang maksudnya adalah bahwa ketika kita mempunyai harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya, dan kita terbebas dari hutang, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi misalkan kita mempunyai harta mencapai nisabnya misalkan 85 gram emas, haulnya sudah 1 tahun, tetapi pada saat itu kita mempunyai hutang setengah dari harta itu, setengah dari 85 gram emas itu, maka itu tidak menjadi kewajiban harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya. Yang terakhir, lebih dari kebutuhan pokok, maksudnya itu setelah dikurangi ke hutang, lebih dari kebutuhan pokok kita untuk makan, minum, sandang, pangan, papan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau misalkan setelah dikurangi hutang masih kurang untuk kebutuhan pokok kita, maka tidak wajib, harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, seperti yang tadi kita bahas bahwa zakat ini adalah untuk harta tertentu, perhitungan dan jumlah tertentu, dan orang tertentu yang menerimanya. Di dalam zakat ini ditentukan orang yang berhak menerimanya. Kalau infak dan sedekah itu bebas. Misalkan kita ingin berinfak kepada orang yang berada di jalan, misalkan yang lagi berada di jalan, baik itu orang misalkan anak jalanan, ataupun memang orang yang sedang bekerja di jalan, misalkan ada petugas kebersihan atau ada orang yang minta-minta, itu bebas, terserah kalau infak dan sedekah. Tetapi kalau zakat ditentukan penerimanya itu harus siapa saja. Di dalam agama Islam dikenal dengan 8 asnaf. 8 asnaf ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau kita sebut mustahik. Siapa saja 8 orang itu? Yang pertama adalah orang fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha dari pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tanggungannya. Jadi dia tidak memiliki penghasilan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan. Itu dia tidak memiliki harta sama sekali dari hasil usahanya. Itu adalah orang yang fakir. Dia tidak memiliki harta sama sekali. Yang kedua, yang berhak menerima zakat adalah orang miskin. Orang miskin ini bedanya dari orang fakir. Kalau orang miskin dia mempunyai penghasilan, dia mempunyai hasil usaha, tetapi hasil usahanya tersebut belum mencukupi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi dia masih kekurangan. Ada juga yang berhak menerima zakat itu adalah amil. Amil itu adalah pengurus zakat, pengelola zakat, orang yang menghimpun zakat, orang atau badan yang menghimpun zakat, kemudian dia menyalurkannya kepada yang berhak, itu adalah amil zakat. Yang selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Riqab ini adalah hamba sahaya. Jadi di zaman Rasulullah dulu masih ada perbudakan, masih ada budak, masih ada hamba sahaya. Gharimin, yang keenam. Gharimin ini adalah orang yang memiliki hutang. Artinya dia terbelit hutang dan dia tidak bisa membayarnya. Orang tersebut berhak mendapatkan bagian dari zakat. Selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada seorang pendakwah yang dia tidak memiliki penghasilan, hanya dia setiap hari berdakwah gitu, mengajar ngaji gitu, memberikan pelajaran ilmu agama, dia boleh berhak mendapatkan bagian dari harta zakat. Yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah seorang musafir yang dia sedang perjalanan, namun dia kehabisan perbekalan. Dia juga berhak menerima harta zakat tersebut. Ini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat, atau di dalam agama Islam kita sebut sebagai 8 asnaf mustahik.
Selain tadi kita bahas ada orang-orang yang berhak menerima zakat, ada juga orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Kalau kita memberikan zakatnya kepada orang-orang ini, itu menjadi tidak sah zakatnya. Siapa saja yang tidak berhak menerima zakat? Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya itu tidak berhak menerima zakat. Orang kaya itu wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, non-muslim di bawah perlindungan negara Islam. Dan yang terakhir adalah bapak, ibu, kakek, nenek ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri orang yang berzakat tersebut. Kalau kita memberikan zakat kepada ibu, bapak, kakek, nenek, itu tidak sah. Itu tidak sah. Termasuk kalau kita memberikan zakat misalkan setiap setelah ketika Ramadan mau masuk ke Idul Fitri, kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita berikan itu kepada anak kita atau istri kita, itu tidak sah zakatnya. Zakat itu harus diberikan kepada orang yang memang berhak menerima zakat tersebut. Siapa orang itu? Yang tadi kita bahas 8 asnaf tersebut. Baik, itu teman-teman yang dapat kita bahas di video pembelajaran pertama ini terkait dengan akuntansi zakat. Kita tadi sudah belajar pengertian zakat, apa bedanya zakat, infak, dan sedekah. Kita juga sudah belajar sumber hukum zakat ini dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita juga sudah belajar apa syarat wajib zakat, syarat syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik, dan siapa saja yang tidak berhak atau tidak boleh menerima zakat. Seperti itu. Baik, sekian untuk video pembelajaran bagian pertama ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.